Selamat datang di garis finish Quest 3 teman-teman semua. Setelah kerja keras membangun arsitektur cerita, kita sampai juga nih di tantangan terakhir. Betul banget, hari ini kita nggak lagi ngomongin soal membangun, tapi soal mengunci dan menguji. Kita mau pastikan bangunan cerita yang sudah kita bikin itu beneran kokoh, solid, dan siap dilempar ke dunia luar. Jadi, yuk kita mulai dengan satu pertanyaan paling mendasar. Cerita kita mungkin udah jadi, udah ada awal, tengah, dan akhirnya. Karakternya juga udah terasa hidup. Tapi pertanyaannya, apakah cerita itu udah beneran siap? Siap keluar dari laptop kita, dari ruang aman kita, dan diuji habis-habisan sama dunia nyata? Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita hari ini. Karena di dunia nyata, taruhannya itu tinggi banget loh. Coba lihat data ini. Di dunia startup aja, 90% setuju kalau storytelling itu sangat penting. Atau bahkan paling penting. Wow, 90%. Ini artinya kita nggak lagi ngomongin cerita yang bagus doang, tapi cerita yang bisa bertahan dan menang di medan perang yang sesungguhnya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan ubah cetak biru kita, semua rencana dan draft kasar itu, menjadi sebuah fondasi yang kokohnya minta ampun. Yap, dari yang tadinya cuma sekumpulan ide, jadi sesuatu yang solid dan bisa kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Keren kan? Nah, ini dia konsep utamanya, struktur cerita terkunci. Jangan salah paham dulu ya. Terkunci di sini bukan berarti kaku terus gak bisa diubah sama sekali. Bukan itu. Terkunci itu lebih ke arah disengaja. Setiap pilihan, setiap plot twist, setiap dialog, setiap emosi yang muncul, kita buat dengan sadar. Kita punya alasan kuat di baliknya. Intinya, kita bertanggung jawab penuh atas setiap jengkal cerita yang kita bangun. Gambar ini jelasin semuanya dengan pas banget. Lihat deh alur cerita klasik ini. Setiap bagiannya, mulai dari perkenalan, konflik yang makin memanas, sampai puncaknya di klimaks dan resolusi, itu harus saling nyambung dan punya fungsi. Jadi, kalau nanti ada yang nanya, kenapa konfliknya harus mulai dari sini? Atau kenapa klimaksnya harus begitu? Struktur yang terkunci ini siap dengan jawabannya. Semuanya ada tujuannya. Dan ini yang paling penting buat diingat teman-teman. Tujuannya itu bukan kesempurnaan. Bukan bikin cerita tanpa celah sama sekali, bukan. Tujuannya adalah kesengajaan. Tepat. Cerita yang siap itu adalah cerita di mana kreatornya bisa berdiri tegak dan bilang, gue bangun cerita ini begini karena, dan di belakangnya ada jawaban yang solid dan penuh keyakinan. Nah, setelah fondasinya kuat, sekarang kita masuk ke level selanjutnya, uji stres di dunia nyata. Disinilah kita bakal lihat kenapa fondasi yang kokoh tadi itu penting banget. Karena cerita kita akan segera menghadapi ujian yang sesungguhnya yang paling berat. Inilah lompatan besarnya. Kita akan pindah dari Quest 3 arsitektur cerita ke Quest 4 pengaruh pasar. Dari ruang aman, dari kelas, kita loncat ke arena pertarungan. Dan di arena itu, jurinya bukan lagi kita sendiri, tapi investor yang super skeptis, pelanggan yang pilihannya banyak, dan publik yang perhatiannya gampang banget buayar. Siap nggak? Coba deh, kita bayangin beberapa skenario ini. Misalnya, kita mau pitching ide startup di depan investor. Atau mau meluncurkan kampanye brand besar-besaran. Atau bahkan, rilis produk baru ke pasar yang kompetitif. Nah, di semua situasi krusial itu, struktur cerita kita jadi penentu utama. Penentu apakah kita bakal didengerin, atau ya udah cuma lewat aja. Nah, ini yang seru. Kita coba dengarkan langsung suara dari pasar. Bayangin ada Boy, seorang CEO startup. Buat dia, cerita dengan struktur yang jelas itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah bukti nyata kalau visi si founder itu jernih, pemikirannya teratur. Itu yang bikin dia mikir, oke, orang ini layak gue percaya buat ngelola modal miliaran. Atau kita lihat dari sudut pandang yang beda. Ada Ayu, seorang talent scout. Waktu dia dengerin cerita kita, dia itu nggak cuma menilai ceritanya loh. Dia menilai kita. Apakah kita bisa berpikir runut, profesional, cukup matang? Struktur cerita kita itu ibarat CV tak tertulis yang menjawab semua pertanyaan itu. Kelihatan semua dari situ. Jadi, ini dia bedanya waktu diuji di bawah tekanan. Cerita dengan struktur lemah itu kayak rumah kartu. Idenya mungkin brilian, tapi begitu ada satu pertanyaan tajam, ambruk seketika. Gagal total. Sebaliknya, struktur yang terkunci itu kayak mercusuar di tengah badai. Ia memancarkan kepercayaan diri, membangun keyakinan, dan bikin cerita kita bersinar paling terang di tengah lautan kompetitor. Oke, setelah kita lihat dunia luar yang keras itu, sekarang waktunya kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Bagian 3, cerita Anda, jawaban Anda. Saatnya introspeksi. Yuk kita coba tanyakan ini pada diri sendiri sekarang juga.
Kalau ada orang yang nantang pilihan plot di cerita kamu, atau nanya kenapa karaktermu bertindak A bukan B, apakah kita punya jawaban yang kuat? Apakah setiap elemen dalam cerita itu ada di sana karena sebuah alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan? Pertanyaan selanjutnya, apakah semua lapisannya itu harmonis, nyambung nggak semuanya? Apakah emosi yang mau kita bangun itu didukung sama logika ceritanya? Atau kalau ini cerita bisnis, apakah nilai yang ditawarkan itu sejalan dengan narasi yang kita bangun? Semuanya harus saling menguatkan, bukan malah tabrakan. Dan ini dia pertanyaan pamungkasnya, pertanyaan yang paling menentukan. Siapkah kamu saat dunia bertanya, kenapa ceritamu dibangun seperti ini? Karena cepat atau lambat, dunia akan bertanya. Investor akan bertanya, editor akan bertanya, audiens akan bertanya, dan di momen genting itu, jawaban kita akan menentukan segalanya. Jadi, jangan pernah anggap semua kerja keras kita membangun struktur cerita ini sebagai beban. Anggap ini sebagai amunisi kita. Cerita kamu adalah jawaban untuk semua pertanyaan dunia. Dan struktur yang sudah kamu uji dan bisa kamu pertanggungjawabkan, itulah sumber keberanian terbesarmu untuk melangkah maju. Dengan ini, kita resmi menutup Quest 3. Kalian semua sudah berhasil membangun arsitektur cerita yang luar biasa. Sekarang, siapkan diri kalian untuk Quest 4. Di sana, tujuan kita naik level. Bukan lagi cuma untuk menceritakan sebuah kisah, tapi untuk memakai kisah itu sebagai kekuatan untuk membentuk opini, menggerakkan tindakan, dan benar-benar mempengaruhi pasar. Sampai jumpa di tantangan berikutnya.